Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Eski, terima kasih masih bersama di 104,3 dan masih kita dalam program-program Radio Eski untuk kesempatan hari ini. Dan saya juga berterima kasih untuk sahabat-sahabat Eski yang ada di Bangka Tengah Koba di 99,8. Terima kasih pagi ini juga sudah bergabung bersama di program kita Bincang-Bincang Menginspirasi. Sahabat Eski, untuk kesempatan kita hari ini kita akan berbincang-bincang spesial sekali dan sudah hadir bersama kita di Studio 2 tentunya. Saya ada di Studio 1 dan di Studio 2 hadir bersama kita Bapak Dr. Andes Haji Zayadi MAG, Ketua MUI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian beliau juga didampingi Dr. Haji Muhammad Ridwan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kali ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan Kemenak Babel tentang ibadah di masa COVID-19 dan new normal. Dan sahabat Eski, terima kasih Anda yang selalu bersama. Acara ini akan live Facebook di Sulu Kolbu. Kemudian Anda juga bisa dengarkan langsung lewat 104,3 dan 99,8, kemudian live untuk Instagram. Baik, di Studio 2 saya sudah terhubung dengan rekan saya Safril M. Sos. Baik, silakan Safril. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, di pagi hari ini Mbak Amel dan juga pendengar Radio Eski 104,3 FM dan juga Eski Kopak 99,8 FM di hari Selasa 7 Juli 2020 dan juga di 15 Zulqaidah 1441 Hijriah. Kita membersamai Anda semua tentunya dalam bincang-bincang spesial bersama dengan Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Baik Mbak Amel, seperti yang Mbak Amel sampaikan tadi ya, selama 1 jam ke depan saya akan menemani 2 narasumber kita dari Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan juga dari Majelis Ulama Indonesia. Kita akan berbincang-bincang mengenai ibadah di masa COVID-19. Dan kalaupun masa COVID-19 ini sudah berakhir ataupun sedang menuju ke new normal kita akan bahas seperti apa sih nanti new normalnya yang ditetapkan oleh MUI dan juga dari Kementerian Agama tentang pelaksanaan ibadah. Dan Mbak Amel, sepanjang program ini nanti kita akan seperti Mbak Amelnya sampaikan tadi, kita akan live di Facebook Sulu Kolbu. Jadi yang ingin menonton bisa langsung ke Facebook kita Sulu Kolbu. Dan juga nanti kita akan upload juga di YouTube kita SKTV Media Sulu Kolbu. Sepanjang talkshow hari ini juga Anda bisa berinteraksi bersama dengan 2 narasumber kita. Silakan lewat line telepon kita di 0823 7993 9996. Dan sudah hadir di Studio 2 Mbak Amel ya. Sudah disebutkan Mbak Amel juga tadi, yaitu yang pertama Bapak Dr. Haji Muhammad Ridwan. Beliau adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Bapak sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Sudah. Baik. Kemudian di selanjutnya kita juga akan berbincang bersama dengan Bapak Dr. Zayadi MAG, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sehat Pak ya? Alhamdulillah. Ini Bapak berdua ini memang awet muda Mbak Amel ya. Oh iya. Dari kapan saya ketemu wajahnya gini-gini aja gitu ya. Apa saya yang semakin Anda yang semakin tua. Tapi kita mudah-mudahan semakin hari semakin menjadi lebih baik lagi. Sehat yang pasti. Baik, saya akan terlebih dahulu hari ini kita membahas tentang ibadah di masa COVID-19 dan juga new normal. Seperti kita tahu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga di Pangkal Pinang khususnya sudah menuju ke new normal. Kalau kata Pak Wali kemarin Mbak Amel ya. Beberapa kegiatan ini sudah bisa dilaksanakan tapi dengan protokol yang telah ditetapkan. Betul. Saya ingin pertama kita akan berbincang kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Ridwan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pak ya. Tentang seperti apa sih kebijakan Menteri Agama tentang pelaksanaan kegiatan ibadah umat Islam pada masa pandemi COVID-19 dan new normal ini Pak. Silakan Pak Ridwan. Ya, terima kasih Adinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pendengar RRI SQ, SQ Radio, Pak. SQ Radio Pangkal Pinang yang
dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini bertepatan 7 Juli 2020 atau 15 Dzulqa'dah 1441 Hijriah, kita bisa bersilaturahim dalam acara ibadah di masa COVID-19 dan new normal yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Para pendengar yang saya muliakan, sebagaimana kita ketahui bahwa wabah COVID-19 ini sangat mempengaruhi dinamika kehidupan kita, tidak hanya di Pangkal Pinang tentunya, ini dunia, Indonesia, sehingga pemerintah telah cukup direpotkan dengan wabah ini. Beberapa kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya menyangkut masalah ibadah. Bapak Menteri Agama Republik Indonesia sudah mengeluarkan beberapa surat edaran, mulai pelaksanaan dulu ibadah puasa, pelaksanaan ibadah-ibadah yang diselenggarakan selama Ramadan. Kali ini juga setelah kondisi wabah ini sudah mulai boleh dikatakan sudah mulai menurun pandeminya, maka pemerintah juga sudah mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Yang baru ini adalah surat edaran nomor 15, kemudian terakhir 18. Surat edaran 15 itu terkait dengan panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah selama masa pandemi. Itu mengatur tentang bagaimana pelaksanaan ibadah di masjid yang tadinya di semua masjid ditutup selama bulan Ramadan, maka ini sudah mulai dibuka karena pandemi ini sudah mulai menurun. Dan tentu edaran itu dalam rangka agar pelaksanaan ibadah ini tetap berlangsung, tetapi juga mampu mencegah wabah COVID-19 ini. Dan dalam waktu dekat ini, karena kita akan memasuki sebentar lagi Zulhijjah atau lebih dikenal Hari Raya Haji, atau lebih ini lagi Hari Raya Kurban. Nah, oleh karena itu pemerintah juga Kementerian Agama telah mengeluarkan surat edaran baru, kebijakan baru nomor 18 tentang penyelenggaraan sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban tahun 1441 Hijriah. Nah, ini yang sedang kita galakkan karena ini sudah dekat, sudah kurang lebih barangkali setengah bulan lagi akan pelaksanaannya. Maka di dalam surat edaran ini intinya adalah bahwa pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha sudah dibolehkan dilaksanakan di masjid, di lapangan, atau di tempat-tempat yang memungkinkan, tentu dengan ketentuan protokol kesehatan, kemudian juga physical distancing. Ini yang menjadi himbauan di dalam himbauan ini. Kemudian juga termasuk pelaksanaan penyembelihan kurban. Nah, ini juga diatur di dalam ada aturan juga, Pak, ya. Ini barangkali yang dapat kami sampaikan sementara terkait dengan masalah panduan untuk pelaksanaan sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban. Baik, jadi memang nanti ada aturan-aturannya Mbak Amel ya. Dan Talkshow Kemenak ini nanti kita akan laksanakan 2 hari Mbak Amel. 2 hari untuk lebih detailnya tentang penyembelihan hewan kurban ya, nanti akan ada di hari esok pada hari Rabu tentang bagaimana protokolnya. Baik. Kemudian kita juga akan membahas tentang secara hukum Islamnya, pandangan hukum Islam tentang fatwa Majelis Ulama Indonesia berkenaan dengan pelaksanaan ibadah umat Islam di masa pandemi COVID dan juga new normal itu akan dijelaskan langsung oleh Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Dokter, silakan Pak Dokter Zayadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Ananda Sapril dari SKU Radio, dan saya ucapkan selamat menyaksikan SKU Radio Pangkal Pinang, di mana kita pada pagi hari ini akan membicarakan tentang beribadah dalam konteks new normal atau pada masa COVID. Majelis Ulama Indonesia
pusat itu telah mengeluarkan, kalau tidak salah saya ada 4 edaran atau tausiah yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia pada masa wabah COVID-19 ini. Yang pertama adalah Fatwa nomor 14 tahun 2020 itu tentang bagaimana beribadah pada masa wabah. Nah, di sini ada 2 poin penting yang bisa kita ambil dari secara keseluruhan terkait dengan ibadah pada masa COVID itu adalah di mana Majelis Ulama Indonesia membagi bahwa ada zona yang disebut merah, kuning, oranye, itu mungkin itu adalah satu wilayah yang penyebarannya tidak terkendali. Nah, pada proses penyebaran wilayah yang tidak terkendali ini, Majelis Ulama Indonesia memberlakukan dalam konteks hukum Islamnya berlaku darurat syariah terkait dengan pelaksanaan ibadah. Termasuk di dalam itu adalah pelaksanaan ibadah sholat Jumat itu dibolehkan diganti dengan sholat zuhur. Kemudian sholat berjamaah itu dilaksanakan di rumah, dan pelaksanaan sholat berjamaah di masjid itu tidak dianjurkan karena menjaga social distancing. Nah, ini pada wilayah yang tidak terkendali, artinya kita boleh menggantikan sholat Jumat dengan sholat zuhur, kemudian sholat yang lain, sholat fardu secara berjamaah dilaksanakan di rumah masing-masing. Tetapi kalau ada masyarakat yang berada pada wilayah hijau, ini artinya wilayah yang penyebaran COVID-nya terkendali. Memang ada penyebarannya tapi terkendali. Nah, ini pelaksanaan ibadah dapat dilakukan seperti biasa. Artinya sholat Jumat dilaksanakan seperti biasa, kemudian sholat berjamaah boleh dilaksanakan di masjid secara berjamaah. Ini kalau penyebarannya relatif sangat terkendali. Nah, kemudian ada lagi beberapa fatwa terkait dengan bagaimana sholatnya para petugas medis kesehatan, karena mereka memakai baju itu kan 8 jam masanya, kemudian beberapa lapis. Nah, ini artinya juga Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa, artinya boleh mereka melaksanakan sholat seolah-olah di situ tanpa berwudu, ya Pak Kanwil, ya, karena kalau berwudu juga harus dibuka, dia tidak dibuka. Yang jadi persoalannya adalah ketika ibadah-ibadah yang mulai pagi misalnya, berarti zuhur dan asar mereka belum bisa, tapi kalau maghrib dan isya mereka bisa jamak nanti ketika membuka APD-nya, ya, alat pengaman dirinya. Nah, ini juga kemudian bagaimana sholatnya jenazah yang terkena COVID-19. Nah, ini ada fatwa-fatwa yang dikeluarkan. Kemudian ada fatwa baru yang terkait dengan pelaksanaan new normal. Artinya tetap membagi pada wilayah-wilayah yang terkendali dan tidak terkendali. Kalau masyarakat berada pada wilayah yang oranye, kuning, dan merah tidak terkendali, maka dalam rangka new normal itu boleh melaksanakan, tapi tetap melaksanakan protokol COVID-19. Demikian juga pada zona yang hijau. Nah, yang terakhir adalah terkait dengan fatwa atau tausiah MUI nomor 31, itu adalah pelaksanaan sholat Jumat dan sholat berjamaah. Nah, ini dalam rangka menyikapi new normal tadi. Jadi kita sekarang diperbolehkan untuk melaksanakan sholat Jumat dan berjemaah di masjid. Dalam perspektif hukum Islamnya bahwa boleh melaksanakan di masjid tapi tetap melaksanakan protokol COVID-19. Nah, tentang pelaksanaan sholat Jumat ini Majelis Ulama Indonesia ada 2 pendapat. Jadi bagaimana misalnya kalau sholat Jumat itu dilakukan secara normal, kan berjarak minimal 1 meter berjarak, kemudian pakai masker, cuci tangan dan sebagainya, itu protokol. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana kalau ketika diberlakukan new normal sehingga SAP direnggangkan, otomatis
masjidnya menjadi yang biasanya penuh itu untuk 100 orang menjadi paling 50 orang. Nah, seperti itu. Nah, ini yang menjadi masalah. Nah, oleh sebab itu ada dua pendapat tentang ini. Pertama, boleh dilaksanakan, artinya sip, pakai sip dia. Artinya sip yang pertama melaksanakan sholat Jumat, yang lain menunggu. Nah, kemudian yang menunggu nanti setelah sip yang kedua. Nah, tetapi Majelis Ulama Indonesia lebih menekankan kepada memperbanyak tempat ibadah di musola, di tempat umum, misalnya di kantor kalau ada ruangan yang besar, kemudian di gor olahraga. Artinya kita tidak memperlakukan sip, tapi lebih mengarahkan umat untuk memperbanyakkan tempat ibadah. Yang masjid selama ini nggak ada sholat Jumat, kita adakan sholat Jumat. Demikian juga musolanya. Nah, ini yang terkait dengan hukum Islamnya. Jadi seperti itu. Sholat Jumat boleh dilakukan seperti itu. Ada dua pendapat yang terkait dengan itu. Kemudian sholat berjamaah tetap dilakukan di masjid. Silakan tetap memperlakukan protokol COVID-19. Nah, persoalan berikutnya adalah terkait dengan hukum Islam, nanti bagaimana saf direnggangkan, kemudian bagaimana hukum masker dan sebagainya. Tapi pelaksanaan secara umum bahwa kita boleh melaksanakan ibadah Jumat dan sholat berjamaah di masjid, tapi tetap memperlakukan protokol COVID-19. Itu dulu dari saya. Baik, terima kasih Bapak Zayadi, Pak Dr. Zayadi. Itu dia sedikit penjelasan ini membuat kita menjadi lebih lega, Mbak Amel ya. Betul. Ternyata memang kita sudah diperbolehkan untuk berjamaah, tapi untuk menjaga protokol sesuai dengan yang telah dihimbau oleh pemerintah. Mbak Amel, mungkin silakan kita persilakan ya bagi sahabat Eski di rumah ataupun pemirsa Facebook kita yang ingin bergabung di 082379939996 untuk bertanya kepada dua narasumber kita ini di WhatsApp ataupun di telepon ya Mbak Amel ya. Kita langsung ya. Baik, silakan Mbak. Nanti kita coba untuk WhatsApp-nya dan juga telepon di 082379939996. Sahabat-sahabat Eski, kita menunggu sebentar. Ya, terputus nih Sapril. Mungkin ngobrol sebentar, saya coba untuk terhubung dulu. Baik, terima kasih Mbak Mel. Nah, untuk Pak Ridwan sendiri, gimana nih Pak Ridwan? Apa sih yang sebelum nanti kita benar-benar ramai Idul Adha, berbondong-bondong melaksanakan jamaah di lapangan dan juga di masjid, apa yang perlu kita persiapkan untuk mencegah penularan COVID-19 ini Pak? Ya, terima kasih Dinda. Sesuai dengan edaran Menteri Agama, maka Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga sudah menindaklanjuti, menyampaikan ke seluruh Kementerian Agama Kabupaten Kota yang juga tentu diteruskan ke KUA agar menindaklanjuti dengan berbagai upaya kepada masyarakat yang akan menyelenggarakan. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Dr. Zayadi, Ketua MUI, bahwa karena dilakukan protokol COVID-19 maka jumlah jemaah dalam kapasitas masjid yang biasa dipakai 100 menjadi 100 menjadi 50, maka tentu yang diperbanyak adalah tempatnya, masjidnya atau musolanya. Nah, terkait dengan Idul Adha juga demikian, maka himbauan kita bahwa kepada masyarakat melalui Kemenak Kabupaten Kota dan KUA agar pelaksanaannya nanti diperbanyak tempat. Jadi di masjid, musola, kemudian juga tentu di lapangan supaya tetap bisa menjaga, pencegah untuk penyebaran COVID ini. Karena juga sebagaimana dalam edaran agar protokol kesehatan itu harus dilaksanakan. Semua penyelenggara menyiapkan, ya mulai dari menyiapkan untuk cuci tangan, kemudian juga alat ukur suhu. Nah, termasuk juga ya pengaturan jarak. Nah, pengaturan jarak tadi Pak Ketua MUI juga sudah mengatakan ya kalau takaran ininya kan 1 meter 1,5 meter. Nah, namun demikian saya kira ya itu mungkin 1 meter ya Pak, paling tidak.
Nah, maka itu yang disiapkan oleh pengurus masjid, dan ini sudah kita himbau melalui kita sosialisasikan melalui para penghulu, para penyuluh agama yang ada di kabupaten kota, termasuk juga dai bina desa. Nah, jadi melalui dai bina desa yang mereka juga kadang-kadang merangkap juga sebagai, ya ada yang marbot, ada yang tokoh agama di desanya, sehingga beliau-beliau inilah nanti yang akan mensosialisasikannya. Jadi juru bicara dari Kementerian. Iya, jadi juru bicara pemerintah lah ya, Kementerian Agama, supaya betul-betul dalam pelaksanaannya ya mengacu kepada protokol kesehatan itu. Supaya ya kita lihat kan hari ini naik lagi ini. Iya, naik Pak ya. Yang positif ini ya. Oleh karena itu kekhawatiran kita tetap betul-betul tetap waspada, kewaspadaan. Kita belum tahu sampai kapan, tetapi ada kabar yang menggembirakan kan, sudah obatnya sudah mulai ya, hasil penelitian sudah banyak. Mudah-mudahan ini kalau sudah obatnya ada, sesungguhnya tidak perlu khawatir lagi kita. Ya ini yang sudah kita lakukan, kita sosialisasi. Baik, kita tahan dulu Pak Ridwan. Mungkin ada yang ingin bergabung, Mbak Amel ya? Baik, silakan Mbak Amel. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana? Dengan siapa, Bapak? Baik, saya Bapak Rangga. Rangga di mana Bapak Rangga? Dari Bangka Selatan, Pak. Bangka Selatan. Berarti melihat Facebook kita, kalau enggak kita dengar di radio SK Kobak, Mbak Amel ya. 99,8 FM. Silakan Pak Rangga, pertanyaannya mungkin kepada Pak Ridwan dan juga Bapak Zedi, silakan. Di sini saya sudah mendengarkan sedikit mengenai isi yang disampaikan oleh narasumber, yaitu tentang ibadah di masa COVID-19 atau new normal. Baik, di sini saya ingin bertanya mengenai salah satu kejadian atau peristiwa yang terjadi di daerah saya, yaitu seperti ini. Bagaimana pandangan Bapak selaku narasumber pada hari ini mengenai salah satu wilayah atau tempat yang melakukan sistem yang bertulisan di spanduk, setiap warga yang berada di luar wilayah mereka tidak diperbolehkan sholat untuk di masjid tersebut. Nah, bagaimana pandangan Bapak mengenai hal tersebut? Yang seperti saya ketahui, wilayah tersebut masih berada di zona hijau dan belum ada satu warga yang terkena pandemi COVID-19 seperti itu, Pak. Dan yang pertanyaan yang kedua, sekarang ini kan banyak sekali isu-isu yang beredar mengenai sapi yang harus di rapid test. Nah, tak lagi kan kita mau berkurban nih. Nah, saya ingin bertanya mengenai hal tersebut. Apakah isu ini hanya sekedar hiburan saja, ataupun benar-benar sapi tersebut harus di rapid test? Seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rangga. Ya, terima kasih juga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan. Ini saya juga sering main ke Bangka Selatan dan masih ada spanduk besar, Pak ya, yang bukan warga di situ itu dilarang untuk berjamaah di masjid ini. Kemudian pertanyaan kedua tadi tentang sapi yang di rapid test. Apakah emang ada? Baik, kita ke Pak Ridwan dulu mungkin. Baik, silakan Pak. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus kali ini. Memang dinamika pemahaman masyarakat di masyarakat kita kan bervariasi menyangkut masalah pelaksanaan ibadah di masa pandemi COVID-19 ini. Masih ada kekhawatiran-kekhawatiran, ada juga justru tidak khawatir. Kalau Bangka Selatan memang sempat dulu ada kondisinya yang mendekati zona merah kalau tidak salah ada itu ya, karena ada yang positif dan ada yang meninggal. Sehingga kekhawatiran itu juga bisa jadi ada. Namun demikian saya kira di masa saat ini kekhawatiran itu tidak perlu terlalu dibesar-besarkan, apalagi sudah ada panduan-panduan. Yang penting menjaga protokol kesehatan, jarak. Jadi di masjid silakan dibuat pelaksanaannya, tetapi buat jarak. Kemudian itu tadi kebersihan, menyiapkan air, sabun untuk cuci tangan. Kemudian masker. Masker ini ya jangan sampai
lupa memakai masker. Dan kalau itu terjadi di tempat saudara tadi, saya kira perlu disampaikan ya. Dan kalau juga masih di sana mungkin ada KUA yang dekat ya, kantor urusan agama, atau ada penyuluh agama kita di sana, itu bisa disampaikan supaya bisa meluruskan yang kira-kira yang menimbulkan nanti gejolak di masyarakat. Saya kira itu barangkali yang bisa dilakukan. Terkait sapi barangkali Pak. Kalau dari Kementerian Agama tidak ada himbauan Pak ya? Untuk rapid test sapi nggak ada ya? Oh tidak ada. Nggak ada. Tidak ada. Jadi kalau sapi saya kira tidak ada kaitannya dengan rapid test. Ya, karena rapid test ini adalah manusia. Yang penting sapi itu ya ukuran normal kesehatannya, ya kan bisa kelihatan dari sisi fisiknya, usianya, sehingga tidak kalaupun ada muncul itu, ya, saya kira itu isu yang penting kurbannya sesuai dengan syariah lah Pak ya. Ya penting sesuai dengan syariah. Baik, jadi yang Bangka Selatan yang masih memasang spanduk itu boleh diturunkan Pak ya? Saya kira bisa diturunkan. Iya, yang penting mengikuti protokolnya. Dan memang susah Pak ya kalau seandainya kita jalan jauh nih tidak menemukan masjid yang menerima kita mau sholat di mana? Baik ya? Ya saya kira itu tadi mungkin di daerah itu kan ada kantor urusan agama ya, atau ada penyuluh agama kita di sana, itu bisa disampaikan ke sana supaya bisa memfasilitasi, memberikan pencerahan lah dengan masyarakat di situ. Baik. Nanti Rangga silakan disampaikan. Mungkin Pak Zayadi dari Majelis Ulama Indonesia ingin menanggapi 2 pertanyaan tadi. Silakan Pak Zayadi. Iya. Baik, dari Saudara Rangga tadi ya di Bangka Selatan ya. Ya memang mungkin di situ ya memang ada spanduk yang terkait dengan orang baru. Nah, kemarin memang kita dari beberapa media memang disebutkan bahwa dalam masa Covid yang kemarin memang kita harus wanti-wanti dengan orang di luar komunitas itu. Misalnya di satu desa yang sholat Jumatnya orangnya hanya orang-orang itu saja, nah itu sekalipun dia masih pada zona yang hijau kemarin tidak jadi masalah. Tetapi ketika ada orang dari luar memang harus dilihat dulu. Nah, identitasnya, kemudian di suhu badan dan sebagainya itu. Nah, ketika sudah kita berlakukan new normal, sebenarnya kekhawatiran itu memang sudah tidak ada lagi sebenarnya. Nah, karena apa? Karena kita banyak pemerintah telah melakukan rapid test berbagai masyarakat dan sebagainya. Jadi saya pikir kalau menyangkut masalah komunitas kita sendiri kemudian ada orang lain, itu memang sudah saatnya untuk tidak diberlakukan lagi seperti itu. Dalam perspektif hukum Islamnya juga kan tidak boleh kita ketika orang mau sholat ini, tapi kalau memang benar-benar dia terinfeksi kan maka secara hukum tidak boleh juga dia sholat berjamaah bersama teman-temannya. Nah, kalau dalam masalah sapi tadi ya dalam teknis hukumnya tidak ada kewajiban kita untuk merepit teskan sapi. Memang ada masyarakat memang juga pernah juga bertanya karena dikhawatirkan mereka nanti penularannya gara-gara kita makan sapi yang daging sapi yang terkena infeksi atau virus corona. Nah, ini tidak usah kita permasalahkan karena dalam perspektif hukumnya juga tidak ada untuk melakukan. Yang penting adalah secara syariat sapi atau kambingnya adalah sehat sesuai ukurannya, dan pertimbangan-pertimbangan yang lain itu rasanya pertimbangan di luar syariat itu tidak ada. Kalau dikatakan syariat ini sehat, ya sapinya sehat, berarti tidak kena COVID-19 ya, dan secara hukum juga tidak ada yang bahwa kita harus wajib merepit teskan sapi, kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Dr. Zayadi dan juga Pak Dr. Ridwan. Mbak Mel, mungkin ada lagi yang ingin bergabung di line telepon kita, yang ingin bertanya kembali di program Bincang-Bincang Menginspirasi kita di 082379939996. Baik, kita angkat Mbak Mel ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana? Dengan Pak Wagimin di Sidomulyo Sungaliat. Pak Wagimin di Sidomulyo Sungaliat, Pak Wagimin ya. Halo.
Baik, silakan Pak Wagimin ingin bertanya kepada dua narasumber kita. Halo. Ya Pak, silakan Pak. Halo. Halo. Ya, halo. Ya, Iya Pak Wagimin, agak dijauhkan dari radionya Pak, teleponnya. Ya, ya, ya. baik, silakan Pak. Ya. Begini. Kami pernah berbincang dengan masyarakat setempat. Beliau mengatakan begini, kurang lebihnya. Atiullah wa ati Rasul wa umri'a wa uli amrin minkum. Sekarang ini aturannya memang sudah bagus, sesuai dengan keadaan yang kami tanyakan. Ini mengapa mengutamakan yang aturan pimpinan setempat? Jadi yang atiullah wa ati Rasul itu sudah berikutnya. Mohon Bapak dengan dalam hal ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dua narasumber sudah bisa menangkap pertanyaannya. Mbak Amel mungkin menangkap dengan jelas atau Pak Wagimin? Pak Wagimin, Terputus ya. boleh diulangi pertanyaannya Pak? Bapak bisa mengulangi pertanyaannya Pak? Bisa. Ya, silakan Pak. Begini. Sekarang ini secara mudah disimak ya. Mengikuti aturan pimpinan setempat, setengah meninggalkan aturan Allah, kan? Termasuk aturan Rasul. Artinya mengutamakan yang aturan pimpinan setempat. Memang tidak salah, memang sudah bagus. Tapi yang aturan Allah bisa jatuh di aturan berikutnya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wagimin di Sungaliat ya. Pertanyaan ini memang menjadi dilema ya di masyarakat kita, terutama di musim Covid kemarin. Memang kita ini bingung Mbak Amel kadang-kadang ya, Bapak-bapak ya. Ini kita harus mengikuti pemerintah atau kita harus memang mengikuti dari Allah Subhanahu wa taala. Syariatnya seperti ini. Kalau pelaksanaan sholat segala macamnya. Seperti apa jawaban dari Bapak kemana kita? Silakan Pak Ridwan. Ya, terima kasih. Saya kira begini, apa yang dikeluarkan oleh pemerintah, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah itu selalu mengacu kepada syariat agama. Nah, walaupun ya kita tahu agama yang diakui di Indonesia ya selain Islam ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, kaitannya dengan yang ditanyakan oleh Pak Wagimin tadi, bahwa ya atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, ya kita ulil amri minkum ya mengikuti apa yang diatur oleh pemerintah, itu memang betul. Dan boleh dikatakan apa yang dikeluarkan kebijakan oleh pemerintah itu pada dasarnya sudah mengacu kepada aturan ajaran agama, karena kita berlandaskan Pancasila. Mungkin pertanyaan beliau ini kaitannya dengan pelaksanaan sholat yang barangkali dengan jarak sedangkan pada saat mau sholat dikatakan harus ya luruskan shaf dan rapatkan shafnya luruskan dan rapatkan shaf. Dan ini pada dasarnya ini juga sudah berdasarkan kajian oleh Majelis Ulama. Nanti barangkali Pak Kiai Zayadi bisa lebih mempertegas bahwa jarak di sana secara khusus memang tidak menimbulkan batal sholat. Oleh karena itu tidak secara khusus dibahas di sana bahwa dengan jarak. Tetapi yang paling penting mengapa jarak itu harus dilakukan, karena untuk mencegah kemudaratan yang bisa menimbulkan wabah itu bisa menular. Sehingga kekhawatiran inilah yang dikeluarkan, maka dibuatlah ketentuan supaya jaga jarak, physical distancing. Dan ini barangkali kita bisa lihat ya di pusatnya agama Islam ya, di Makkah, di sana juga dilaksanakan, iya, di Madinah dilaksanakan kan kelihatan itu jumlah jamaah dikurangi, kemudian di depan jarak Ka'bahnya di depan Ka'bah. Artinya kan tidak ada masalah. Kalau itu yang disinyalir oleh Pak Wagimin tadi. Jadi intinya bahwa kebijakan pemerintah itu selalu mengacu kepada
apa yang diatur oleh Allah ya. Jadi agama sudah mengatur ya. Kita pedoman kita ya Al-Quran dan hadis. Nah, itu turunannya tentu kebijakan-kebijakan tentang kemaslahatan hidup umat pasti tetap mengacu kepada ajaran atau aturan yang dibimbing, yang ditunjuki oleh Quran dan hadis. Oleh karena itu saya kira tidak perlu khawatir, apalagi majelis ulama kita selalu mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah, dan kalau ada kebijakan yang dianggap menyimpang, majelis ulama tidak segan-segan mengeluarkan ya fatwa-fatwanya. Saya kira itu barangkali ya. Mungkin bisa diteruskan oleh Pak Kiai. Baik, silakan Pak Dr. Zayadi. Memang ada aturan-aturan dalam pelaksanaan ibadah yang sedetail itu kadang-kadang diaturnya dalam menanggapi COVID-19 ini. Seperti apa Pak hukumnya? Ya, terkait dengan anjuran atau firman Allah, atiullah wa atiul rasul wa ulul amri minkum, itu kan. Dalam konteks agama sebenarnya memang di dalam lapasnya ayat Al-Quran itu atiullah wa atiul rasul, yang kita taati yang pertama adalah Allah dan Rasul. Nah, sehingga kadang mengapa kalimatnya tidak dibawa lagi dengan atiul wa ulul amri minkum, itu tidak ada. Karena orang yang telah mentaati Allah dan Rasul itulah orang yang mentaati pimpinannya. Nah, itu jadi perintahnya seperti itu. Jadi atopnya kalau dalam nahunya seperti itu. Nah, karena dia adalah maktub dari yang atiullah wa atiul rasul dan wa ulul amri minkum. Nah, bagaimana keberadaan ulul amri minkum dalam konteks berjemaah atau secara nasional atau bernegara. Nah, dalam satu hukum misalnya ketika pemerintah telah mengambil alih jam'iyahnya untuk suatu hukum, maka ini harus dipatuhi oleh semua umat, khususnya umat Islam. Dalilnya tadi tetap atiullah wa atiul rasul wa ulul amri minkum, karena ulul amri minkum itu orang-orang yang telah mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Nah, oleh sebab itu ketika sudah diambil jam'iyahnya oleh negara, artinya kalau kita berbicara tentang dosa, ya dosa kalau ijtihad negara ini salah misalnya, maka masyarakat kita tidak akan berdosa. Yang menanggung dosa adalah pemerintah. Karena apa? Karena pemerintah sudah mengambil alih hukumnya ketika terjadi hal-hal atau darurat syariahnya seperti itu. Jadi kadang-kadang kan masyarakat ini Pak Kanwil takut mengikuti pemerintah. Nah, karena alasannya nanti yang berdosa saja apa? Kalau salah gimana? Coba kita ikuti pemerintah. Nah, kalau dalam konteks hukum ketika itu diambil oleh pemerintah, masyarakat tidak lagi berdosa. Nah, ini tinggal kembali secara fikih kan menyangkut masalah ijtihad. Contoh ijtihad misalnya yang terkait dengan beberapa hukum. Misalnya pemerintah melalui Kementerian Agama atau Majelis Ulama Indonesia memberi fatwa misalnya terkait dengan kita sholat berjamaah harus melakukan, sholat Jumat harus melakukan protokol COVID, misalnya memakai masker. Lalu tinjauan hukum Islam, apakah sah sholat pakai masker? Nah, ini banyak sekali yang terkaitan dengan itu. Nah, ketika kita pakai masker, dari beberapa pendapat ulama, jamhur ulamanya membolehkan. Karena apa? Karena yang ditutup oleh masker itu hidung dan mulut. Nah, hadis kita mendalam untuk menutup mulut itu. Tapi kan hidung dalam mazhab, kecuali mazhab Hambali kalau tidak salah saya, itu dia bukan anggota dari sujud. Anggota sujud kita misalnya hidung tidak termasuk. Nah, itu artinya kalau dia bukan dalam masuk anggota sujud kita, maka boleh kita pakai masker. Dan pendapat jumhur ulama seperti itu. Demikian juga menutup mulut. Ada memang qil, artinya pendapat kecil atau pendapat yang tidak jumhur mengatakan kita makruh untuk menutupkan itu. Tapi sekali lagi ketika dalam darurat dzar'iyah, makruhnya kan tidak lagi. Karena apa? Karena dalam keadaan darurat. Nah, yang kedua misalnya merenggangkan saf. Nah, kita dalam sholat berjamaah itu disuruh lurus. Nah, lurus dan rapi.
agar mendapat kesempurnaan dari sholat jemaahnya. Nah itu, kalau dia belok-belok kayak ular misalnya, sapnya, nah itu kita tidak dapat kesempurnaan dari sholatnya. Nah bagaimana ketika darurat syar'iyahnya ada? Maka sekali lagi pendapat jumhur ulama juga boleh kita merenggangkan saf. Di dalam hadis itu disebutkan kita tidak boleh membuat saf baru, itu adalah misalnya tiga hasta. 3 hasta kalau dihitung zaman dulu panjang juga ya, hampir semeter juga, karena orang-orangnya lebih besar. Nah, jadi tentang merenggangkan saf juga itu adalah kalau dalam keadaan normal memang kita makruh merenggangkan saf karena harus rapat ya. Harus rapat dan lurus itu ya. Tapi kalau ada darurat syar'iyah kita boleh merenggangkan dan tidak makruh, dan kita tetap dapat kesempurnaan dari sholat berjemaah dengan merenggangkan saf. Nah ini pendapat jumhur ulama, kita boleh merenggangkan saf. Makanya ulama-ulama Azhar di Mekah misalnya, di Jeddah dan sebagainya renggang safnya. Nah itu tidak harus rapat. Kenapa? Darurat syar'iyahnya adalah untuk menghindari penularan COVID-19. Karena kalau dalam darurat ini sebenarnya hukum Islam itu sangat mudah sekali. Misalnya saja, dalam satu kasus misalnya, ketika saya sakit misalnya, dan sudah ke dokter beberapa kali dan sudah itmame, akhirnya ditemukan oleh tim dokter bahwa bapak ini sakit, obatnya hanya satu. Ini kan yang penguasa, otoritas penguasa kan dokter yang menentukan. Kalau ketua MUI, kalau obatnya ini enggak usah didengar itu, karena dia bukan dokter. Tapi kalau dokter sudah mengatakan obatnya bapak harus makan hati babi bakar setengah on misalnya. Kasusnya seperti ini. Misalnya. Dalam hukum Islamnya kita memelihara jiwa, hifdzun nafs itu lebih utama dari kemaslahatan beragama. Maka didahulukan, boleh saya makannya setengah on dan dibakar, jangan digoreng karena perintahnya dibakar. Nah itu, dan jangan lebih dari setengah on, tidak boleh dibakar. Nah, apakah halal itu yang saya makan? Bukan halal nyebutnya, tapi Allah berfirman, "Fala isma alaih", tidak berdosa saya, tidak berdosa atas saya. Bukan halal babi itu. Jadi daging tadi, hati babi tadi bukan halal, tapi saya tidak berdosa makannya. Fala isma alaih. Jadi beda ketika kita dimaafkan dalam konteks darurat, karena babi ini kan suatu yang tidak boleh dimakan. Nah, kecuali kalau memang yang boleh dimakan. Nah, jadi hukum Islam itu sangat mudah sekali. Kita tidak boleh menyulit-nyulitkan kita. Ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Nasihat di situ ketaatan. Ketaatan kita butuh berbagai macam variabel yang mendukung ke itu. Saya pikir itu dari saya. Baik, jelas sekali ya. Berarti kita tidak perlu terlalu galau Mbak Amel ya dalam pelaksanaan ibadah, karena memang di negara kita sendiri sudah ada Majelis Ulama Indonesia yang di sana pasti sudah ada orang-orang yang benar-benar berkompeten yang akan mendalam, mengkaji lebih dalam tentang sebelum fatwa-fatwa tersebut dikeluarkan dan diterapkan kepada masyarakat. Betul. Baik, mungkin ada yang mau bergabung Mbak Amel? Ada satu WhatsApp ini Sapril ya. Baik, silakan Bang. Kita coba baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Suharni di Kacang Pedang. Ibu Suharni bertanya, apakah ada ketentuan-ketentuan tertentu tentang berkurban di hari raya Idul Adha di tengah COVID-19 atau menuju new normal ini ya? Kalau ada mungkin ketentuan dari MUI atau Kemenak yang harus dilakukan oleh umat Islam ketika berkurban. Baik, terima kasih Ibu Suharni di Ibu Suharni. Iya. Baik, yang ingin bertanya lewat telepon juga kita tunggu ya, di 0823 7993 9996. Ya, silakan. Ada yang bergabung Mbak Amel? Terputus, kita coba lagi nanti. Baik. Sapril? Nanti jika ada pertanyaan kita akan langsung sedikit, Iya, langsung. Pak Ketua Kepala Majelis Ulama, Kepala Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mungkin sudah memegang surat edaran tentang pelaksanaan kurban. Sapril, tapi kita tahan dulu Sapril, ada telepon. Baik, silakan Sapril. Mbak Amel. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Baik. Dengan siapa di mana? Halo. Halo. Ya. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak? Dengan Sandika di seputaran KC. Sandika di KC. Baik. Silakan Pak Sandika. Baik, saya ingin bertanya. Jadi antisipasi corona dulu ya. Jadi pada saat masih pandemi itu kan ada yang namanya lafaz shollu fi buyutikum pada azan-azan di berbagai masjid kan. Nah, yang artinya yaitu untuk menyuruh kita untuk sholat di rumah, untuk tidak datang ke masjid secara langsung. Jadi, saya itu pernah diajak berdebat oleh seseorang. Nah, kata dia, lafaz tersebut tidak ada pada zaman Rasulullah SAW. Dia bilang itu bid'ah. Sebenarnya, lafaz tersebut apakah sudah ada di zaman Rasulullah? Dan pertanyaan yang kedua, jadi di daerah saya itu, di daerah Muntok, nah saya tinggal di Kacih. Nah di daerah Muntok itu ada seorang ketua yang seakan-akan melarang kegiatan beragama di zaman masa pandemi. Seperti saat masih sholat tarawih dan juga sholat id. Dan beliau itu melarang ibaratnya. Beliau cuma berkata, saya takut nanti dihampiri petugas katanya. Nanti saya yang dihukum katanya. Nah, sebenarnya apa sih pandangan seperti itu sebagai seorang ketua masjid yang sebenarnya yang bagaimana harus bersikap sebenarnya. Dan sebenarnya juga di daerah kami itu juga tidak terlalu terdampak karena yang di kota-kota pun melaksanakan kegiatan sholat berjamaah dan segala macamnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Sandika ya. Pertanyaannya yaitu tadi seputaran ada ayatnya saya kurang jelas tadi Pak ya, untuk menyuruh kita itu salat di rumah. Nah, itu apakah memang bid'ah? Adakah memang aturannya seperti itu dalam syariah Islam? Kemudian yang kedua adalah tadi di zona hijau ya. Kalau kita bisa bilang di Montok itu sudah ada ketua masjid yang melarang pelaksanaan ibadah. Takutnya bukan kepada siapa-siapa, takutnya kepada petugas. Nah, seperti apa pandangan dari Bapak Kepala Kemenak dulu? Silakan Pak. Mungkin pertanyaan yang pertama tadi dibahas secara global dulu Pak ya. Oke, terima kasih. Barangkali saya ingin menjawab pertanyaan yang pertama terkait dengan penyelenggaraan penyembelihan hewan kurban ya. Baik, silakan, di masa pandemik ini. Sebagaimana kami kemukakan di muka bahwa pemerintah Kementerian Agama telah mengeluarkan surat edaran nomor 18 terkait dengan penyelenggaraan penyembelihan hewan kurban. Ini diatur ada 3 hal yang diberikan aturannya. Pertama, penerapan jaga jarak fisik atau physical distancing. Ini tentu pemotongan hewan ini juga harus masyarakat yang hadir, baik yang kurban maupun yang akan mustahik yang akan mendapatkan juga harus menjaga jarak. Nah, ini diatur. Kemudian juga penyelenggara mengatur kepadatan di lokasi penyembelihan. Yang ketiga, pengaturan jarak antar panitia pada saat melakukan pemotongan, pengulitan, pencacahan dan pengemasan daging. Nah, termasuk juga dalam hal pendistribusian hewan ini sangat dihimbau untuk diantar oleh panitia. Nah, mungkin ini yang sedikit akan memberatkan nanti ya. Tapi nanti bagaimana fleksibilitas yang bisa diatur oleh panitia, supaya yang penting jangan barangkali membludak ngumpul di tempat penyembelihan itu. Nah, yang sebahagiannya nanti bisa diatur pembagiannya secara ya mungkin satu orang bisa mengantar, pembagian tugas ada 2, ada 3 tempat gitu, ya. Jadi ini antara lainnya. Kemudian juga terkait dengan penerapan kebersihan personal panitia. Nah, panitia juga harus menjaga itu tadi, pakai masker, kemudian menyiapkan air, sabun, termasuk juga ya tentu kebersihan alat untuk yang akan digunakan. Saya kira ini yang sudah diatur di dalam surat edaran ini menyangkut masalah
penyembelihan hewan kurban ini. Baik, berarti intinya dari himbauan tersebut penyembelihannya itu sebenarnya tidak masalah Pak ya. Yang masalahnya adalah berkumpul dan antri mengambilnya. Iya, yang tidak boleh itu ya itu tadi ngumpul, kemudian ya berdekatan yang memungkinkan bisa timbul penularan. Nah, itu yang dikhawatirkan. Oleh karena itu inilah maka diatur. Yang paling barangkali dikhawatirkan nanti pada saat pendistribusian. Karena ketika pendistribusian biasanya masyarakat akan datang berkumpul. Nah, itu yang akan diatur oleh panitia kurban. Dan himbauan ini sudah kita sampaikan ke seluruh jajaran supaya disosialisasikan kepada panitia-panitia kurban baik di masjid atau di kampung-kampung. Saya kira itu barangkali yang bisa. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Pak Sayyidi, silakan. Untuk pertanyaan pertama dan yang kedua tadi boleh silakan. Pelaksanaan kurban boleh. Iya, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, memang protokolnya seperti itu. Jadi dari Majelis Ulama juga seperti itu bahwa para petugas penyembelih para tugas penyembelih itu memang harus diukur suhunya berapa. Kalau dia di atas 37,3 ya Pak atau 0,5 3 sampai 0,5 itu mungkin kita istirahatkan ya untuk ikut menyembelih. Nah, itu yang harus diukur dulu. Yang kedua adalah terkait dengan jaga jarak. Jadi social distancing atau physical distancing tetap harus dilakukan para jemaah yang melaksanakan penyembelihan korban, dan upayakan penyembelihan korban jangan pada ruang tertutup, jadi diletakkan pada ruang terbuka. Nah, kalau ruang terbuka kan siklus udaranya lebih nyaman itu. Nah, tadi memang ini kena harus dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Mungkin para pengurus masjid itu boleh melaksanakan bagaimana sebaiknya ya. Yang penting adalah protokol COVID-nya tetap kita jalankan. Nah, itu saya pikir kalau itu seperti sama dengan Majelis Ulama Indonesia. Yang kedua terkait dengan sholat di rumah. Ya, sholat di rumah. Jadi tentang sholat Jumat misalnya kita diwajibkan di rumah, apakah azannya harus dirubah? Pada masa Rasulullah kan sudah ada itu. Sudah ada pada masa Rasulullah dulu ketika jalan becek, kemudian hari hujan, sehingga ada riwayat dari Ibnu Abbas ini kita kan uzur Jumat ini banyak sekali sebenarnya uzur Jumat itu. Salah satunya adalah jalan becek berlicin sehingga mengakibatkan malapetaka bagi kita. Maka kita boleh sholat di rumah. Sholat di rumahnya adalah dengan sholat zuhur. Apakah boleh azannya diganti? Ya ada azan diganti. Jadi hayya 'alal rihal dulunya bisa disebut marilah kita sholat di rumah masing-masing. Kalau bahasa kita sekarang hayya 'alas sholah bi buyutikum, sholatlah kita di rumah masing-masing. Enggak masalah kok. Zaman Nabi juga pernah terjadi seperti itu. Ya sudah pernah jadi seperti itu. Jadi boleh kita menggantikan lapas azan itu, karena kalau kita tetap hayya 'alas sholah, orang datang ke masjid. Sedangkan ini situasi mencekam, hujan lebat, becek, susah untuk datang ke masjid, maka Nabi menganjurkan untuk sholat di rumah. Maka Ibnu Abbas meriwayatkan azan, ya azannya tetap berbunyi adalah mari kita sholat di rumah masing-masing. Nggak masalah, sudah ada kok tuntunannya itu. Zaman Nabi juga sudah ada. Jadi tidak ada persoalan sebenarnya dengan itu. Tapi karena kita memang kemarin sudah gencar-gencar melaksanakan sholat di rumah, azan yang kita komandan itu memang tidak kita ganti. Tapi kalau kita ganti hayya 'alas sholah bi buyutikum, silakan, boleh sebenarnya untuk digantikan itu. Kenapa? Karena tetap kita azan, karena memberitahu kepada masyarakat bahwa waktu sholat sudah masuk, sekalipun kita tetap sholatnya di rumah. Saya pikir seperti itu. Baik, kalau nyambung juga ke pertanyaan kedua dari Sandika tadi Pak ya, kalau memang ada petugas dari masjid tersebut yang melarang di masa pandemi kemarin pelaksanaan ibadah di masjid juga nggak apa-apa sebenarnya, karena takut dengan petugasnya. Sebenarnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia itu kan bukan melarang mereka sholat di masjid. Ya, jadi pada zona merahnya itu. Jadi pada zona merah itu pengurus masjid menginformasikan kepada jamaahnya untuk tidak sholat
untuk boleh untuk tidak sholat Jumat diganti dengan zuhur, dan boleh untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Kalaupun ada marbotnya sama imam satu, ya silakan tetap dilaksanakan di masjid. Artinya kita boleh-boleh. Jadi kalau ada misalnya pada pandemi kemarin pengurus masjid itu melarang orang sholat di masjid, nah itu tidak boleh sebenarnya melarang itu. Yang dilarang itu adalah berkumpul banyak orang. Tapi kalau sholat berjamaah hanya ada 1, 2, 3 orang, imamnya 1, makmumnya 2 orang, kemudian jaga jarak, ya nggak masalah sebenarnya seperti itu. Jadi kadang-kadang memang ada salah persepsi terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia. Katanya fatwa nomor 14 itu adalah melarang orang sholat di masjid, dan sholat Jumat dilarang, padahal bukan itu ya, seperti itu. Baik, itu dia. Jadi memang kita jangan terlalu kekhawatirannya berlebihan, sehingga dampaknya juga nanti kita akan malah menyebarkan hoax, Pak ya. Iya, menakut-nakuti orang. Baik, Mbak Amel, kita keterbatasan waktu, masih ada yang mau bergabung mungkin, Mbak Amel? 5 menit terakhir kita. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana? Kenalkan, nama saya Indah Saputra, saya dari Kecamatan Pengkilan. Dengan siapa di mana? Coba diulangi, Saya Pak. ingin bertanya tentang, Bisa diulangi namanya, Pak? kenalkan, nama saya Indah Saputra. Pindah Saputra. Pindah. Ya, Dari? saya ingin bertanya pada Baik, silakan. Bapak. Pertanyaan saya, apakah baik sholat Jumat digantikan dengan sholat zuhur selama musim COVID Corona? Menurut maaf Mbak, saya ulang Mbak, agak nervous Mbak. Nervous ya. Ya, silakan Ya. coba diulangi kembali apa pertanyaannya? Halo. Apakah baik menurut Bapak sholat Jumat digantikan dengan sholat zuhur? Baik. Karena sebagaimana di kampung saya kemarinnya dijalankan seperti itu. Saya mohon tanggapan dari beliau tadi. Apakah baik atau tidak hal Baiklah. seperti itu dijalankan? Baik. Cukup? Terima kasih Pak Pindah. Cukup, terima kasih Mbak. Ya, terima kasih. Baik. Kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, kita langsung ke WhatsApp dulu. Baik. Satu WA dari Bangka Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zakaria dari Tempilang, Bangka Barat. Pertanyaan saya, jika wabah pandemik kembali booming atau kembali ke keadaan sebelumnya, adakah tindakan darurat MUI untuk menetapkan sebuah kebijakan agar penduduk setempat tidak mudah tertular COVID-19? Bisa dikatakan antisipasi darurat jika wabah kembali ke keadaan semula. Ya, bagaimana pendapat Bapak dan apa kebijakan tersebut? Terima kasih Bapak Zakaria di Tempilang. Baik, silakan Pak Ridwan terlebih dahulu untuk menanggapi dua pertanyaan ini. Kalau Jumat seperti apa Pak diganti dengan zuhur? Ya, sholat Jumat yang diganti dengan sholat zuhur ini sesungguhnya fatwa MUI keluar dalam rangka untuk mencegah terjadinya kemudaratan. Oleh karena itu, kalau berkumpul di masjid dengan padat, pasti kemungkinan besar akan terjadi penyebaran wabah. Oleh karena itu dianjurkan supaya menghindari mudarat itu, maka sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur di rumah masing-masing. Saya kira ini tentu dalam rangka untuk mencegah kita dari wabah itu, untuk menjaga keselamatan jiwa. Karena intinya sesungguhnya dalam ajaran agama bahwa menjaga jiwa itu, keselamatan jiwa itu lebih penting daripada untuk melaksanakan ibadah yang dimungkinkan pada saat pelaksanaan ibadah itu akan menimbulkan mudarat itu. Sehingga makanya mengapa fatwa MUI atau pemerintah juga sudah mengeluarkan bahwa sholat Jumat di masa pandemi ini dianjurkan dan sangat dianjurkan untuk dilaksanakan di rumah dengan mengganti sholat zuhur. Saya kira
ini sudah tidak ada keraguan lagi. Saya kira semua sudah memahami, dan tidak hanya di kaum muslimin di Indonesia, tetapi di hampir seluruh negara ya, termasuk di Saudi Arabia. Saya kira itu. Baik, kalau seandainya Pak Zaidi ya Pak Dokter kembali lagi nanti ke zona merah lagi, meningkat lagi yang positif, bagaimana nanti yang dilakukan oleh MUI? Pertanyaan dari siapa tadi Mbak? Pinda dari Zakaria. Bapak ya Bapak Zakaria di Tempilang. Silakan, Ya. Terima kasih Pak Zakaria. Kalau hukum Islam itu kan tidak berubah. Jadi ada hukum qot'i, ada hukum dzonninya, kemudian ada fikih ketika darurat. Nah, seandainya misalnya ini kembali lagi pandemi ini mewabah menjadi ganas lagi seperti kemarin, ya tetap seperti itu. Jadi hukum Islamnya, fikihnya tetap berlaku fikih darurat syariah. Artinya dari merujuk kepada Al-Quran, misalnya la tulqu aydiyakum ila tahlukah, itu artinya kita menjaga diri, kata Pak Kanwil, itu lebih utama daripada yang lain-lainnya, daripada ibadah itu sendiri. Kemudian hadis juga banyak yang menyatakan bahwa kita masa pandemi itu boleh melakukan darurat syariah, yang pentingnya adalah bagaimana makosid syariahnya itu terpenuhi. Ada lagi misalnya dalam kaidah usul fikih darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih, bahwa kita menolak sesuatu yang mudarat itu lebih utama daripada mengejar suatu kemaslahah. Nah, ini adalah hukum ketika dalam keadaan darurat. Jadi kalau mewabah lagi, ya hukum itu tetap berlaku lagi, tetap berlaku lagi, karena dalam konteks agamanya, dalam konteks hukum Islamnya harus seperti itu kita menyikapi wabah. Seperti dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia, ada yang terkendali, ada yang tidak terkendali. Nah, lalu bagaimana dengan sholat Jum'ah? Apakah lebih baik? Nah, ketika darurat, yang paling baik itu adalah melakukan darurat syariahnya. Nah, darurat syariahnya dalam bahasa MUI disebutkan di situ, ketika wabah ini pada wilayah pada zona merah, maka masyarakat boleh untuk menggantikan sholat Jumat dengan sholat zuhur, boleh menggantikan. Artinya boleh kita ganti sholat Jumat dan sholat zuhur. Lalu kalau kita bicara abdol, kalau dalam keadaan normal tidak boleh kita menggantikan sholat zuhur, sholat Jumat diganti dengan zuhur kalau normal. Dan kalau tidak ada tidak ada darurat syariahnya, orang uzur syariahnya nggak ada, ya tidak boleh meninggalkan sholat Jumat, itu kalau normal. Tapi ketika darurat itu yang lebih baik. Kenapa? Kita menolak mudarat lebih utama dari mengejar kemaslahah dari agama atau perwujudan dari agama itu sendiri. Jadi di situ bahasanya boleh untuk menggantikan dengan sholat Jumat. Jadi sholat zuhur. Kalau dikatakan abdolnya untuk darurat itu yang abdol. Tetapi karena ini menyangkut masalah keyakinan, terkadang orang ada perasaan nggak enak tidak ke masjid untuk sholat Jumat tapi wabah. Nah, beragama ini tidak boleh dengan perasaan. Kalau kita beragama dengan perasaan, aku ini masih di rumah mertua, nggak pergi sholat Jumat, pergi. Itu perasaan namanya. Tapi beragama ini harus dengan ilmu. Ilmu fikihnya mengatakan seperti itu, ya begitu cara kita beragama. Jadi agama kalau banyak menimbulkan perasaan, ya begitu modelnya gitu ya. Jadi beragama harus dengan ilmu. Bagaimana wabah? Bagaimana kita sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur? Kita sikapi dengan ilmu, jangan dengan perasaan. Kalau dengan perasaan banyak nggak enaknya nanti. Selama ini kita sholat Jumat di masjid, kok ini nggak sholat Jumat di masjid. Pada wabah itulah yang lebih baik. Saya pikir begitu. Baik, terima kasih Pak Zayadi. Kita sudah di penghujung talkshow kita hari ini, Pak Ridwan, silakan mungkin ingin menyampaikan himbauan lagi ataupun apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat dalam beribadah dalam era new normal nih. Ya, makasih. Saya kira para pendengar radio SK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang saya hormati, bahwa pemerintah sesungguhnya ingin mengatur
kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk senantiasa tetap menjaga kesehatan dan tetap melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengajak kepada masyarakat di masa new normal ini, marilah kita senantiasa berdoa agar kita semua selalu diberikan kesehatan dan dihindarkan dari segala macam penyakit dan wabah. Semoga virus COVID-19 ini segera musnah dan kita dapat melaksanakan ibadah dengan khusyuk dan hikmat sebagaimana sebelum COVID-19 ini. Dan mari kita selalu menjaga protokol COVID-19 di tempat-tempat ibadah dan di acara-acara keagamaan lainnya agar kita tetap terhindar dari penyebaran COVID-19. Sekian barangkali yang himbauan yang dapat kami sampaikan, dan insya Allah hal-hal yang terkait dengan kebutuhan informasi di masyarakat kami sampaikan bahwa jajaran Kementerian Agama juga berada di tingkat kecamatan. Di sana ada penyuluh, ada penghulu, dan di sanalah bisa tempat bertanya apabila ada hal-hal yang menimbulkan polemik di masyarakat atau pertentangan di antar paham-paham yang ada di masyarakat. Demikian barangkali. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Zayadi, silakan dari Majelis Ulama Indonesia. Ya, terima kasih pada para pendengar SQ Radio di mana saja berada. Saya ingin mengimbau beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa disampaikan kepada masyarakat bahwa COVID-19 ini belum berakhir. Jadi dengan diberlakukannya new normal, kita minta kepada masyarakat untuk tidak kebablasan menyikapi new normal ini. Arti new normal itu adalah bahwa kita berperilaku baik dalam ibadah itu sesuai dengan protokol COVID-19. Saya banyak melihat di masjid-masjid kita ini banyak yang mengabaikan protokol COVID-19 itu, sehingga mereka merasa bahwa kita sudah aman, tidak menjaga jarak lagi, dan tidak ada masker oleh ke masjid, hanya ada cuci tangan saja. Nah, ini saya mengimbau kepada masyarakat bahwa COVID-19 ini belum berakhir. Mari kita sikapi dalam ibadah harus melaksanakan protokol COVID-19. Nah, ini yang kita harus pahami secara bersama. Ya, saya pikir itu, Pak. Baik, terima kasih untuk Bapak Dr. Haji Zayadi MAG selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terima kasih pula untuk Bapak Dr. Haji Muhammad Ridwan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, telah hadir mencerahkan dan mudah-mudahan menginspirasi kita untuk siap melaksanakan ibadah di era baru yaitu new normal ini. Bukan berarti kembali normal, tapi berada di baru normal. Baik. Nah, mudah-mudahan bincang-bincang kita di siang hari ini dapat mencerahkan bagi yang belum jelas ya tentang pelaksanaan ibadah di new normal ini. Dan tentunya besok kita akan kembali melaksanakan talkshow bersama Kemenak, yaitu dengan temanya seputar tentang pelaksanaan kurban di era new normal. Baik, Mbak Amel, Ya, kita juga mengucapkan terima kasih untuk sahabat yang telah bergabung betul. lewat frekuensi 104,3 FM, SK Radio Pangkal Pinang dan juga SK Koba 99,8 FM. Ya. Dan juga Anda bisa simak kembali talkshow ini di live Facebook kita di Sulu Kolbu. Kemudian juga nanti kita akan upload di YouTube kita SK TV Media Sulu Kolbu. Dan Baik. talkshow ini juga nanti kita akan siarkan ulang di Radio SK, yaitu pada hari Jumat dan juga pada hari Rabu mendatang. Baik. Baiklah. Demikian saya pamit undur. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat SK, demikian kita sudah terhubung dengan Studio 2 bersama dengan Sapril, bersama juga Bapak Dr. Haji Muhammad Ridwan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan juga Dr. Haji Zayadi MAG, Ketua MUI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selesai berbincang-bincang bersama Kementerian Agama Bangka Belitung tentang ibadah di masa COVID-19 dan menuju new normal. Semoga mendapatkan pencerahan yang lebih baik. Besok jangan lupa kita akan kembali berbincang-bincang dengan Kementerian Agama Bangka Belitung tentang kurban di masa COVID-19 serta new normal
dan halal, tentang halal. Baiklah, selamat melanjutkan aktivitas-aktivitasnya kembali sahabat-sahabat Eski. Saya pamit undur juga dari ruang dengar Anda. Sahabat Eski yang ada di Kobak juga terima kasih. Amelia Sofian pamit, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.